Kegiatan hari ini kebetulan karena dari kegiatan-kegiatan sebelumnya selama COVID-19 ini kan kami kan saya dengan teman-teman sahabat Kartini juga Bahira berdonasi terus membagikan sembako, dan juga kami bertemu dengan Pak Fadil Muhammad yang beliau juga punya sama keinginan dan misi yang sama. Dalam keadaan ini, dalam keadaan wabah COVID ini, apa yang kita bisa bantu untuk sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita yang terkena dampak atas COVID ini. Jadi kita sama-sama tadi menuju ke daerah Warakas, tempat dimana para nelayan itu tinggal. Jadi bergabung dengan Pak Fadel, juga Ibu Hana sebagai Ketua SDGs, juga ada Wakil Ketua DPRD Pak Muhammad Taufik. Apa yang dibagikan tadi kalau boleh tahu? Kami membagikan dari sahabat Kartini itu beras, minyak, mie, kue, biskuit, sirup, gula. Juga dari SDGs dan Pak Fadel ada juga sembako, ada juga sanitizer, terus juga masker, karena kita lihat mereka juga tadi di sana kan padat, di sana mereka sampai kekurangan masker dan sanitizer. Menyaksikan secara langsung keadaan di sana seperti apa Ibu? Ya tentunya yang pertama menyaksikan kita, yang pertama buat saya merasakan bersyukur dengan kehidupan saya saat ini, melihat bagaimana saudara-saudara kita yang di sana prihatin, ikut juga merasakan bagaimana kesulitan mereka atas wabah ini. Jadi ya perasaannya ya sungguh ada rasa sedih juga, ada rasa bersyukur juga, ada rasa bahagia juga bisa bersama-sama. Nggak takut atau gimana? Enggak lah, nggak takut. Apa yang mesti kita takutin, saya rasa ya urusan perut lebih takut ya dibanding COVID. Ya saya bilang tadi kemarin COVID itu ada dua, bisa kita langsung mati atau kita bisa sehat kembali. Tapi kalau urusan perut tuh yang membuat orang-orang tuh sangat susah ya, gimana ya kalau ngomongin masalah perut itu kan sangat sensitif banget ya. Jadi nggak ada rasa takut. Kalau dari sahabat Kartini dan Yayasan Bahira sendiri akan sampai kapan sih bergerak seperti ini Mbak? Karena mengingat katanya kan wabah ini akan panjang, itu seperti apa? Saya juga waktu awalnya membuat kegiatan ini, sembako ini, saya tuh udah 2 bulanan. Sebelumnya itu tuh karena melihat COVID ini, ya udah deh saya turun deh ke jalan juga, kan waktu itu wacananya mau ada acara, karena keadaan seperti sekarang ini kan kita terbatas untuk membuat acara Kartini yang seperti biasanya. Jadi ya kita membagikan sembako. Awalnya hanya pengennya 500 paket, berkembang jadi 1000 paket, sekarang bahkan udah hampir 1500 paket sembako yang kita bagikan kepada semua khalayak, baik itu pemulung, ojol, terus masyarakat yang di bawah, juga bahkan teman-teman wartawan semuanya ya, sampai ya musola, masjid juga. Sampai kapannya ya saya nggak tahu. Semoga aja kami juga sahabat-sahabat Kartini bisa terus ada kegiatan seperti ini. Sampai kapannya kita juga belum tahu sampai kapan. Murni masih dari yang pribadi ya Mbak? Iya. Ya. Mbak, itu berarti kalau bisa dibilang katanya kan berbagi itu memberi. Ya, buat saya sih kan berawal mungkin Mbak Dewi itu yang udah tahu saya tuh dari rumah susun kan beranjaknya. Sayang aja tadi nggak ke tempat di daerah saya di mana saya kecil ya. Mungkin nanti saya akan ajak teman-teman wartawan untuk ke rumah susun yang dimana saya mengalami saat itu masih kecil. Sehingga saya tuh saat masih kecil tuh punya keinginan, seandainya saya punya dikasih rezeki sama Allah, saya ingin ngebantu masyarakat kecil, sehingga doa itu seakan diijabah sama Allah, seakan dikabulkan sama Allah gitu. Jadi
eh, buat saya merasa saya berdosa seandainya saya sudah diberi kelebihan, saya tidak memberi atau membantu eh, saudara-saudara kita yang kurang mampu. Dendam saya beda. Dendam saya justru jika saya punya, saya harus membantu orang banyak. Saat itu saya bekerja, saya sendiri juga Allah tuh saya merasa Allah tuh baik banget sama saya. Kalau dibilang pakai logika tuh nggak masuk logika gitu. Saya bekerja langsung loncat. Saya umur 21 tahun aja punya anak-anak jalanan, anak angkat jalanan tuh sampai berapa puluh orang gitu. Sampai sekarang bahkan ada yang saya kaget juga, mereka tuh masih ingat sama saya, bahkan mencari saya. Ada yang sudah berhasil juga, ada yang sudah bisa mempunyai rumah. Dia tuh ini anak nih tadinya saya temukan hampir mau bunuh diri gitu. Karena saking kecewanya dia sendiri. Terus dia makan tuh dari ngumpulin dari tempat-tempat sampah. Akhirnya saya kasih biaya dia. Terus tiba-tiba pas SMA kelas berapa dia menghilang. Rupanya ketika dia sudah dewasa bertemu saya lagi, ternyata dia itu tinggal dari biaya sekolah saya, dia bicara sama guru BP-nya sehingga sekolahnya itu memberikan dia tinggal di sekolahan, biaya gratis, setelah makan gratis, cuman setelah pulang sekolah dia disuruh bersihin WC sekolah itu. Sampai sekarang saya sangat salut sama dia. Dia sudah bisa, walaupun rumah kecil dan sederhana, sudah mempunyai rumah sendiri. Yang tadinya dia hampir putus asa dan bunuh diri. Ini setiap sholat, setiap saya mau tidur, setiap mau bangun tidur, saya selalu berdoa dan berterima kasih sudah diberikan nafas oleh Allah gitu. Setiap mau tidur, terima kasih hari ini saya sudah diberikan kebahagiaan, nafas, baik itu suka atau duka, itu kan tergantung mindset kita lah, suka duka itu. Tentunya selain doa, kita juga harus melakukan itu sama perbuatan. Nggak bisa dong cuma doa doang terus Allah langsung ngabulin tanpa kita juga berusaha, tanpa kita juga bekerja keras, atau kita memberikan kepada sesama makhluk gitu. Kalau kita tuh selalu bilang ya Allah berikanlah saya rezeki yang banyak gitu. Tapi kalau kitanya males, kitanya nggak ada usaha, kitanya nggak pernah berpikir positif, kan susah juga. Terus ya, bagaimana Allah memberikan rezeki sama kita sementara kita juga pelit. Mungkin ketika Allah memberikan rezeki sama kita tuh pelit untuk berbagi. Ya kadang-kadang ya kita disuruh 2,5% aja susah gitu untuk membagi gitu. Jadi prinsip itu yang saya tanamkan kepada diri saya sendiri, bagaimana kita tuh bisa berbagi. Kita berbagi kepada makhluk Allah, tentunya Allah pasti akan mengembalikan itu berkali-kali lipat buat diri kita. Sebenarnya harapan dari donasi ini tuh saya mau mengeluarkan virus gitu. Kalau corona aja bisa ada virus, saya juga mau menularkan virus kepada teman-teman saya sih sebenarnya, termasuk juga ke Pak Fadel atau Pak Taufik atau Bu Hadang gitu. Harapan saya juga banyak orang-orang seperti Pak Fadel, Bu Hana, Pak Taufik atau sahabat-sahabat yang lain, Allah dermawan yang lain, untuk ayo kita saling berkumpul, ayo kita saling menjabat erat untuk membantu saudara-saudara kita yang kekurangan. Terakhir Ya harapan saya kepada pemerintahan, terutama mungkin pemerintahan daerah ya, sebaiknya untuk pembagian sembako atau pembagian jatah kepada masyarakat bawah itu ditindaklanjuti sampai ke bawah gitu, karena mungkin yang bawah itu tidak merata menerimanya kan, itu karena kurangnya ada pengawasan mungkin dari pemerintah daerah sendiri gitu. Saya berharap juga pemerintah daerah bisa mengawasi bantuan ini sawah, karena kalau tidak diawasi ya kita tahu sendiri kan, kadang-kadang amanah itu suka dipotong-potong gitu ya, tergantung sih para pejabatnya juga, memang harus diawasi. Rumah masa kecilnya di mana, Pak? Rumah susun Klender. Oh, dekat. Rumah ya. Jadi ke Rusun Muara Baru ini apakah menjadi alasan karena Mbak punya masa kecil tinggal di Rusun atau gimana? Kenapa lokasi itu dipilih gitu, Mbak?
Sebenarnya bukan di rusun Rawa Baru tadi, yang di belakang rusun yang Rawa Baru yang sebelah kiri itu. Jadi itu memang karena susah untuk parkir itu kan, di bawahnya itu kan laut. Mereka tuh cuma pakai kayu-kayu dan di atas air gitu. Jual tuh rumah tuh, rumahku kan 2 tuh, malah dibikin kayak apartemen. Kalau masuk tuh jadi kayak apartemen gitu. Kalau Masih ada yang nempatin apa? jalan Masih suka di dan masih dekat Delima. tidak dijual Dekat Jalan Delima. iya. Lewat mau ke sekolah tuh lewat bukan lewat Nusa Indah, lewat itu kan ada rumah itu yang ada pagar-pagar, atau enggak rumah teman saya di Pondok Kopi. Saya tuh cuma menghayal saat sekolah tuh, kapan ya saya punya rumah yang ada pagarnya gitu. Sampai saya tuh kapan ya saya punya rumah tuh bisa punya pagar. Alhamdulillah loh, umur 22 tahun saya udah punya rumah yang ada pagarnya di Blok I. lahir di rusun atau bagaimana? Enggak, akhirnya sih